Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Kita akan mulai pembelajaran informatika ya untuk kelas 11 hari ini. Dengan saya Dede Arestianto ya. Baik, langsung saja ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tak lupa untuk sarapan dulu ya. Nah, ini dia materi informatika pembelajaran jarak jauh ya, informatika kelas 11. Sebelumnya di materi ini akan saya jelaskan secara singkat bahwasanya yang kita pelajari adalah tentang jaringan komputer ya. Jadi untuk materi pertama ini itu adalah jaringan komputer. Nah, bagaimana kita akan mempelajari atau menggunakan komputer itu sendiri, tapi kita juga harus memahami komputer itu apa sih, kemudian komponen-komponen yang terikat dalam jaringan itu apa sih. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini dia kompetensi dasarnya ya. Yang pertama adalah memahami cara merakit atau memprogram piranti sederhana ya, bisa dilihat ini ya, atau embedded system yang tersedia di pasaran. Kemudian yang kedua, memprogram dan merakit. Jadi intinya di sini tuh Anda harus bisa memprogram dan merakit piranti sederhana, itu intinya ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, komputer dan perangkatnya ya. Komputer itu terbagi jadi 3 komponen: input, proses, dan output ya. Jadi suatu komputer itu tidak lepas dari 3 komponen ini. Kalau 3 komponen ini tidak ada, maka dia tidak bisa disebut dengan komputer. Kita mulai dulu dengan input. Input itu yang dimaksud itu apa sih? In itu berarti masuk ya. Input device berarti perangkat yang digunakan untuk memasukkan dari lingkungan menuju ke sistem. Nah, dapat dipahami. Jadi input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ya, atau sumber yang berasal dari luar lingkungan menuju ke dalam sistem. Artinya di luar sistem ya, dari luar sistem menuju ke dalam sistem. Itu namanya input device. Nah, input device ini contohnya apa aja sih? Apa kira-kira contohnya? Bisa saya katakan contohnya adalah CD player. CD player kan input device. Kemudian scanner. Nah, scanner itu input device ya, karena dia mengubah objek nyata menjadi objek digital. Nah, seperti itu. Ini ya scanner dan sebagainya, masih banyak ya input device. Kemudian processing unit. Nah, ini adalah intinya dari suatu komputer. Kenapa kok dikatakan dia processing unit? Karena dia berfungsi sebagai memproses. Jadi semua yang ada di dalam data komputer itu sendiri akan diproses oleh namanya processing unit ini ya. Nah, makanya dia dinamakan unit atau bagian untuk memproses. Apa itu? Contohnya adalah prosesor, ya kan? Hard disk itu processing loh, karena dia memproses data. Tapi yang menjadi otaknya itu adalah prosesornya, jelas prosesor. Kalau misalnya kita punya komputer nggak ada prosesornya, ya nggak bisa jalan. Kenapa? Karena otaknya nggak ada. Ya sama dengan kita manusia aja tapi nggak ada otaknya gimana? Nah, manusia aja wadahnya saja tapi nggak ada jantungnya gimana? Ya kan? Sama saja dia mati. Sama dengan komputer, dia butuh organ-organ yang berperan di dalamnya. Otak ya, seperti otak itu prosesor, kemudian hard disk untuk penyimpanan ya, kayak tempat pencernaan itu hard disk, memori. Nah, RAM, kita punya hard disk, punya prosesor tapi nggak ada RAM, nggak jalan ya. Itu processor unit, processing unit, jadi bagian yang dia memproses data ya. Lalu kemudian output device ya, ini ya output device. Kenapa kok dia dinamakan output device ya? Nah, ini kenapa kok dia dinamakan output device? Karena dia mengeluarkan dari sistem, dari dalam sistem menuju ke luar sistem. Itu namanya output device. Contohnya ya, yang di output itu printer. Printer itu mengubah data digital menjadi data nyata ya, data yang bisa kita pegang. Kan kita ngetik, misalnya komputer adalah bla 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 di Word gitu ya, MS Word, kemudian kita print. Kan sebelum kita
ketik sebelum kita print itu kan di layar, kita nggak bisa nyentuh, itu nggak bisa. Coret kan nggak mungkin layarnya dicoret-coret, ya kan? Pasti kita harus ngeprint dulu dengan menggunakan output device, pengeluaran yang mengeluarkan out, berarti keluar. Contoh lagi apa? Speaker. Speaker itu adalah output device, jadi mengeluarkan suara. Sensei kalau LCD, masukkan dia output device? Masuk. Kenapa? Dia akan mengeluarkan tampilan visual, yaitu namanya output device. Itu ya. Jadi output ini adalah yang dengan pengeluaran. Perangkat yang berfungsi sebagai mengeluarkan. Itu adalah 3 komponen komputer yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita punya input, nggak punya processing, punya output yang nggak jalan. Apa yang ditampilkan? Ya kan? Nggak ada. Kita punya processing, nggak punya input, nggak punya output. Ya dia apa prosesnya dari mana asalnya? Ya kan? Yang ditampilkan juga gimana? Kan nggak punya, nggak tahu. Kita punya input sama processing, tapi nggak ada output. Bisa terproses, tapi kita nggak tahu apa yang akan ditampilkan. Misalnya LCD-nya rusak, ya kan? Bisa nyala PC-nya, PC bisa nyala, LCD rusak. Gimana? Anda tahu masuk sistem kayak gimana? Ya, itu adalah satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan ya. Jadi kalau ini terpisahkan ya satunya tak tergantikan ya. Jadi sangat setia sekali ini tiga-tiganya ya. Oke. Nah, komputer dan perangkatnya ya. Komputer itu kalau zaman dulu itu kan kita masih PC ya. Mungkin saat ini masih ada PC dan semakin canggih. Jadi ada PC yang inbuilt. Inbuilt itu berarti dia PC-nya itu langsung jadi satu dengan LCD. Itu ya, itu adalah inbuilt. Jadi PC yang sudah berpasang dengan LCD, cuman dia tidak ada CPU seperti ini ya. CPU-nya sudah jadi satu dengan LCD ini di belakangnya. Ini yang sudah mulai canggih saat ini. Jadi cuman layar sama keyboard, mouse gitu aja. Ini nggak pakai ya. Nah, berkembang sekarang laptop. Ini banyak ya laptop sekarang ya. Laptop sekarang ini banyak mereknya, beragam. Nah, kita punya laptop, terkadang itu punya PC juga ya. Tapi kita nggak bisa merawatnya. Kadang tiba-tiba lemot, ngehang, nge-lag dan sebagainya gitu ya. Laptopnya misalnya laptop gaming ya, ROG itu ya. Laptopnya ROG, tapi kita buat MS Word, tiba-tiba tengah-tengah nyandet laptopnya. Nah, itu suatu faktor yang tidak kita ketahui gitu ya. Kadang kita itu nggak tahu perawatannya gitu. Jadi nggak tahu perawatannya, tiba-tiba laptopnya ngehang, lemot gitu ya. Paling banyak kasusnya lemot. Kemudian kena virus satu aja sudah nggak karu-karuan gitu ya. Nah, ini nanti makanya kita di bab ini kita akan mempelajari jaringan komputer. Jadi harus memahami dulu komputer dan perangkat itu seperti apa, baru nanti kita akan memasuki jaringan. Oke. Nah, terutama untuk melawat laptop ya. Nanti misalnya saudara-saudara ini ada yang bermasalah di laptop atau PC ya, mungkin bisa konsultasi ke saya selama saya bisa support ya. Karena ini adalah suatu instrumen atau misalnya kebutuhan primer ya sebenarnya dia kebutuhan tersier, tapi sekarang menjadi kebutuhan primer sama dengan handphone. Nah, itu makanya kita akan belajar bareng-bareng gimana akan kita merawat menyayangi laptop atau perangkat elektronik kita agar tidak rusak gitu ya. Oke. Berikutnya, nah ini macam-macam perangkat komputer ya. Ini kira-kira tahu nggak ini apa ini? Nah, ini yang sudah saya katakan tadi ya. Ini adalah hard disk ya. Ini hard disk. Ini hard disk. Kemudian ini RAM ya, memori RAM. Kemudian ini sudah tahu pasti ya, nggak usah saya sebut. Ini sama ini ya, sudah tahu ya. Ini juga sudah tahu ya. Nah, ini juga sudah tahu. Nah, kalau ini apa? Ini adalah motherboard ya. Motherboard dinamakan motherboard itu berarti papan ibu. Ini papan ibu, rangkaian sirkuitnya ada sini semua. Ada fan ya, ini slot memori ya, kemudian USB, kabel jack ya, LCD, audio. Ini untuk USB lama, ini misalnya USB lama ini audio. Nah, ini ya. Kemudian ini prosesor. Nah, ini itu perangkat-perangkatnya yang secara umum saja. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut perangkat di dalamnya itu apa aja ya.
Nanti kita akan belajar ya untuk fungsi-fungsinya ini. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi software sekarang ya. Tadi sudah kita bahas hardware. Hardware kan sudah tahu kita apa itu ya. Sekarang software. Nah, software itu dikatakan perangkat lunak. Soft itu kan lunak ya, ware itu kan perangkat. Jadi dia lunak. Maksudnya lunak itu tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita jamah. Ya, paham maksudnya? Karena tidak bisa dirasakan secara langsung, secara kontak fisik nggak bisa, tapi secara pandangan bisa. Itu yang maksud saya untuk software. Nah, software ini ada 3 dan ini juga tidak terpisahkan. Ya, pertama adalah sistem operasi atau OS (operating system), bahasa pemrograman, dan paket program. Nah, kenapa kok tidak terpisahkan? Sistem operasi adalah otak kedua dari prosesor secara virtual ya, mohon dipahami. Sistem operasi itu adalah otak kedua dari prosesor secara virtual ya, dalam suatu sistem komputer. Nah, makanya sistem operasi ini perlu Anda punya laptop. Sehebat apapun laptop Anda, semodern apapun laptop Anda, sebagus apapun itu, kalau nggak punya OS ya nggak jalan. Ya kan, sama kita kayak punya HP, nggak ada OS-nya, nggak ada Android-nya, ya matot gitu, mati total gitu ya. Itu terus buat apa? Sama dengan laptop, komputer juga sama. Maka sistem operasi itu adalah perantaranya, otak perantara, otak kedua. Jadi ini harus benar-benar kita jaga, ini kita rawat baik-baik. Kita nggak bisa rawat hardware misalnya, tapi kita harus minimal kita bisa merawat software. Kalau software tidak terawat, pasti hardware-nya akan kena. Itu salah satu sistem komputer ya, karena menyebar. Kemudian bahasa pemrograman, dosen sih kita kan nggak perlu belajar bahasa pemrograman, MS Word aja kita ngetik langsung selesai. Nah ini kenapa kok bahasa pemrograman saya cantumkan di sini? Karena semua dasar dari OS itu adalah ini, bahasa pemrograman. Anda misalnya akan memahami namanya sistem BIOS ya, BIOS, kemudian DOS ya. Nah nih, kemudian CMD. Nah, yang biasanya suka otak-atik komputer, CMD. Ini tuh sebenarnya termasuk ranahnya bahasa pemrograman. Komponennya ini ya, paling sederhana ini. Kita masukkan perintah sudah jadi gitu. Tapi kalau kita benar-benar memahami bahasa pemrograman lebih lanjut ya, kayak Java, C-String ya, C++, Pascal, itu bisa lebih detail lagi. Karena untuk membuat suatu program tertata, program paket ya, sebenarnya ini juga nyambung juga di sini, program paket. Contoh aja Google Chrome. Google Chrome itu awalnya dari bahasa pemrograman. Kita bisa buka perintah, ketik www.google.com, dia langsung menjalankan perintah, kita enter. Pasti di ujung kiri, pojok kiri, di bawah daerah bawah sini biasanya ya, itu akan ada tulisan connecting www gitu ya, proxy bla bla bla. Itu perintahnya jalan. Itu karena berkat apa? Bahasa pemrograman. Kalau kita nggak punya ini, program apapun nggak bisa jalan. Antivirus juga sama. Kita klik start scan gitu ya, kodenya masuk, scan langsung. Nah itu bahasa pemrograman. Jadi setiap tombol-tombol itu punya perintah, punya kode ya, coding ya istilahnya, ada kodenya di situ. Kita akan memahami itu nanti suatu saat ya. Nanti ada pelajarannya berikutnya ada ya. Ini ada yang paling sulit yaitu bahasa pemrograman. Kemudian paket program. Nah, ketika kita install Windows atau OS ya, bisa Windows, Linux atau macOS, itu secara otomatis akan ada paket program yang nyatu. Biasanya Office. Nah ini perlu dipahami ya. Office yang sudah dari Windows itu sebenarnya sudah ori itu. Tapi terkadang kita nggak tahu. Office ori tapi dia nggak teraktivasi, tidak terlisensi ya. Akhirnya kita crack, kita hack. Nah itu paket program itu seperti itu. Kita install Office, pasti semuanya ikut. Office Word, PowerPoint, Excel, Access ya, dan sebagainya. Itu jadi satu, namanya paket program. Oke. Nah, sistem operasi atau misalnya kita gampang pakai Windows saja ya. Windows itu sekali install softwarenya banyak semua yang masuk.
Padahal software itu kadang nggak pernah kita pakai, tetapi padahal software itu sangat bermanfaat sekali. Contoh snipping tool, contoh Paint ya, Microsoft Paint, kemudian Microsoft Edge. Sekarang dulu kan pakai Microsoft Explorer dulu itu apa itu web browsernya, sekarang Microsoft Edge itu lebih canggih lagi ya. Jadi program-program yang sudah ada dari Windows itu sebenarnya sudah cocok untuk misalnya penggunaan komputer standar. Jadi standarnya komputer itu ya seperti itu sudah bagus. Tapi terkadang kita nggak tahu, terus nggak usah digawe, nggak pilihannya musik player. Nah, di Windows sudah ada musik player itu, Windows Media Player itu sudah ada. Enak kan sekarang, apalagi Windows 10. Orang yang sudah pakai Windows 10 itu 10 itu sudah benar-benar canggih ya. Nanti akan saya jelaskan mengenai software lebih lanjutnya ya. Ini paket program. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya. Nah, ini dia yang sudah saya katakan tadi. Ini satu paket program ini. Nah, Word, Office ya ini ya. Word, OneNote, Excel, PowerPoint ya. Ini Internet Explorer ya. Ini Windows 10 ini, Windows 10. Nah, sudah ada banyak sekali paket programnya jadi satu. Nah, tanpa kita belum install apapun lagi. Nah, ini satu paket ini, Office ini. Ini kalau Office versi baru ini 2016 atau 2019 ya. Nah, kalau Office Anda sudah model seperti ini berarti antara tahun ini atau enggak gitu Office 365. Itu Office berbayar dan banget benar mahal, paling mahal itu Office-nya. Dan ini bahasa pemrogramannya ada Python, Java, JavaScript, C++, PHP, Perl, dan macam-macam ya. Nah, ini tergolong susah ya. Kadang saya sendiri juga masih belum bisa menggunakan. Tapi saya sudah pernah menggunakan C ini ya, C++ ini ya. Untuk membuat satu web browser itu pernah, untuk input data, menghasilkan output, absen itu pernah ya. Ini pakai C++. Ini software ya. Jadi ini adalah OS dengan satu paket program ya. Ini adalah contoh paket program Office ya, dan ini adalah bahasa pemrograman. Nah, ini satu kesatuan ini ya. Ini nyambung semua ini. Nah, berikutnya kita pahami kinerja dari hardware, software, dan user. Nah, oke. Kira-kira mana dulu ini? Hardware dulu, OS dulu, app ataukah user? Baik, dari mana ini? Kita mulai dari hardware saja ya. Hardware. Kita punya perangkat, misalnya kita sudah merakit suatu komputer ya. Kita sudah merakit suatu komputer tapi kita nggak punya OS. Maka kita sebagai user, ya di sini sebagai user akan memanfaatkan peran dari software, yaitu menginstal OS pertama. Nah, OS ini dikaitkan dengan hardware, maka akan terhubung dengan user. Jadi komunikasi antara pengguna hardware dan software itu seperti ini modelnya. Pengguna agar bisa berkomunikasi dengan komputer yang mereka miliki itu membutuhkan perantara namanya software. Hardware ini kan benda mati, software ini kan benda mati tapi tervisualisasi. Dia bisa menampilkan gambar, menampilkan objek ya, bisa dilihat oleh mata kita. Kita bisa menanggapi itu. Nah, ini adalah perantaranya software ini ya. OS saja tidak cukup. Misalnya kita pengen ngetik, punya OS, punya Windows atau Linux lah, tapi ngetiknya pakai apa? Misalnya nggak ada paket programnya, ya kita gunakan app, application ya, gitu. Misalnya MS Word, aplikasi diinstal di OS, timbal baliknya apa? Timbal baliknya OS memberikan ke app, app diberikan ke user, user menggunakan app ya, diproses oleh OS ya, kembali lagi ke user berupa apa? Outputnya. Nah, situ ya. Jadi ini nanti akan menjadi tugas Anda untuk menceritakan alur ini ya, kinerja ini sesuai dengan ini bagan yang saya buat ini dengan bahasa Anda sendiri ya. Usahakan jangan nyontek ya, nak ya. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama saling memahami ya satu sama lain. Oke. Sekian terkait dengan perangkat komputer dasar yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Baik, setelah tadi melihat ya, nah ini akan saya tunjukkan ya. Ini adalah Windows 10 ya.
ini punya saya ini. Nah, ini Adobe ini juga satu paket ini, contoh satu paket program ini ya, Adobe itu. Nah, ini Office. Nah, Office kan seperti ini. Nah, ini Office satu paket, ini Office Windows 10, Windows 10 ya. Nah, ketika Anda sedang menggunakan Windows 10, sudah jelas ya ini satu paket ini ya. Ini Microsoft Edge ini ya, web browser terbaru ini dari Windows 10. Nah, penyetel musik, Groove ya, macam-macamnya. Ini sudah program satu paket yang saya katakan tadi, macam-macam ini ya. Nah, ini adalah OS-nya Windows 10. Oke. Untuk hardware ya nggak mungkin saya tunjukkan hardware-nya kan pasti merotoli ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan telah menonton video pembelajaran review ini ya. Baik, saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.